Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Yulianto, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Rawat Rate 01 Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan yang berfokus pada kekuatan dengan berprinsip pada bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, dari metode inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan metode bagja. Metode bagja ini merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, yang J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ide jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berkualitas, dan berjiwa kepemimpinan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, meningkatkan motivasi literasi peserta didik melalui pembiasaan gerakan literasi yang menyenangkan. Adapun tahapan bagja yang saya buat tentang prakarsa perubahan, yang pertama, buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan motivasi literasi peserta didik? Nah, daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, meminta saran dan masukan dari kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi literasi peserta didik. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencari strategi dalam meningkatkan motivasi literasi peserta didik. Dan yang ketiga, mencari referensi dari berbagai media untuk mempelajari cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi literasi peserta didik. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah rekan sejawat yang pernah berhasil dalam meningkatkan motivasi literasi peserta didik? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang dilakukan rekan sejawat tersebut sehingga berhasil? Yang ketiga, kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi literasi peserta didik? Yang keempat, kondisi yang bagaimana sehingga mendukung dalam meningkatkan motivasi literasi peserta didik. Dan yang kelima, kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki rekan sejawat dalam meningkatkan motivasi literasi peserta didik. Nah, tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, mencari dan menemukan rekan sejawat yang sudah pernah berhasil dalam motivasi literasi peserta didik. Kemudian yang kedua, mencari dan mencatat informasi bagaimana rekan sejawat memotivasi literasi peserta didik. Dan yang ketiga, mencari contoh aksi nyata kegiatan atau aktivitas dalam meningkatkan motivasi literasi peserta didik.
dengan wawancara, survei, pengalaman, pendapat rekan sejawat dalam KKG atau komunitas guru lainnya. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa jenis kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi literasi peserta didik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya sebagai seorang guru jika motivasi literasi peserta didik sudah meningkat? Dan yang ketiga, kegiatan baru apa saja yang bisa dilakukan peserta didik setelah motivasi literasi peserta didik meningkat? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, menerapkan berbagai jenis kegiatan yang diperoleh untuk meningkatkan literasi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri peserta didik dalam belajar serta berkarya melalui kegiatan literasi. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan literasi yang lebih beragam dan menarik seperti mimbar literasi sehingga akan membuat lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan program Geli Ratu, Gerakan Literasi Rawat Rate 1? Yang kedua, berapa lama target dalam persiapan literasi Rawat Rate 1? Yang ketiga, bagaimana tekniknya agar program Gerakan Literasi Rawat Rate 1 bisa menarik dan menyenangkan? Dan yang keempat, apa hal pertama yang bisa dilakukan dalam mewujudkan Gerakan Literasi Rawat Rate 1 yang menyenangkan dan berkelanjutan? Kemudian daftar atau tindakan penyelidikannya adalah, yang pertama, membuat jadwal kegiatan. Yang kedua, membuat capaian kegiatan yang realistik untuk setiap minggunya. Yang ketiga, mendata seluruh kegiatan literasi yang akan ditampilkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang keempat, membuat kesepakatan waktu untuk setiap penampilan siswa dalam kegiatan literasi. Kemudian yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana kegiatan Gerakan Literasi Rawat Rate 1? Yang kedua, apa saja peran dari pihak yang terlibat dalam rencana program tersebut? Yang ketiga, siapa saja yang memonitoring agar program kegiatan tersebut berjalan lancar dan berkelanjutan? Yang keempat, kapan program kegiatan Gerakan Literasi Rawat Rate 1 bisa mulai dilaksanakan? Kemudian yang kelima, kapan evaluasi dan refleksi kegiatan dilakukan? Kemudian tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, mengajak seluruh warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, pendik, komite sekolah untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, menyusun dan deskripsi tugas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Rawat Rate 1 setiap Kamis. Dan yang keempat, evaluasi dan refleksi kegiatan setiap sebulan sekali. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak.